Nah, oke. Hmm, di simulasi kali ini, setelah kemarin hari Selasa, guys ya, kita itu udah belajar ataupun simulasi sampai di target audience. Gitu, target audience atau brand identity. Kita udah nentuin nih, gitu. Nah, run through sedikit, di mana teman-teman itu kan awalnya itu ngebikin analisis dulu nih untuk bisa mendapatkan problem statement, kemudian bikin goals mulai dari business goals, marketing goals sampai dengan sosial media organic goals, yang mana ini semua tiga goals ini tuh saling berhubungan dan saling support gitu. Terus setelah itu teman-teman setelah selesai bisa bikin goals itu sesuai dengan di mana kalimatnya sesuai dengan format SMART ini gitu kan. Specific, measurable achievement dan realistic dan juga timely. Nah, teman-teman eh nentuin nih gitu kan targeting audience teman-teman semua di sosial medianya. Nah, targeting audience sendiri itu seperti yang kemarin kita udah simulasikan bahwa pastikan targeting audience teman-teman baik itu yang primary maupun secondary-nya itu udah sesuai dengan targeting audience dari bisnis yang kalian buat di awal di plan teman-teman di modul kedua kemarin gitu. Jangan sampai nanti di modul nanti targeting audience yang misalkan anggaplah umurnya itu sekitar 25 sampai dengan 40 tahun. Terus nanti ketika ketika di sini di sosial media nanti targeting audiensnya jadi 15 sampai 20 sampai 20 30 tahun misalkan. Nah, itu kan akan berbeda tuh. Jangan sampai berbeda seperti itu. Itu aja pastikan saling ketergantungan gitu antara keterkaitan antara si target audiens yang kemarin dibikin dengan yang buat sosial media ini maupun buat ads nanti gitu. Lalu teman-teman bisa nentuin brand personality dan juga brand voice-nya setelah teman-teman tahu target audiensnya, dan juga yang pasti ini brand style-nya ini menyesuaikan dengan eh, brand guideline ataupun si color palette dari yang telah teman-teman buat di minggu kedua juga ya. Jangan berbeda gitu. Jangan sampai nanti si websitenya itu udah warna kuning, terus nanti si sosial medianya warna pink gitu. Jangan sampai kayak gitu, itu aja. Oke, nah setelah teman-teman semua nih udah bisa bikin analisisnya, terus juga bikin goalsnya, terus juga menentukan gitu kan, menentukan audience dan juga gimana cara nge nge-reach out si klien-kliennya sekali lagi si audience-audience-nya gitu melalui sosial media. Nah, selanjutnya di minggu ini kita akan simulasiin gimana tahap selanjutnya yaitu bikin action plan untuk mengeksekusi eh, goals dan juga plan yang telah kalian bikin gitu. Yang pastinya hal tersebut kita olah atau kita buat action plan tersebut kita olah sesuai dengan targeting audience dan juga brand identity. Gitu. Di action plan ini, teman-teman pertama-tama pastinya yang harus dilakukan sebelum buat plan apapun itu adalah memilih dulu platformnya. Misalnya teman-teman punya bisnis yang sekarang dijalanin adalah bisnis catering, bukan misalnya sih emang bener ya, bisnis catering nih gitu ya jalanin. Nah, kalian pilih nih bisnis catering kan B2C gitu. Bisnis cateringnya itu bukan B2B. Terus kira-kira gitu kan dari targeting audience yang telah kalian buat itu kebanyakan main apa nih sosmednya gitu. Jangan sampai misalnya teman-teman nargetin anak-anak Gen Z gitu, anak-anak yang berusia sekitaran ya di bawah 30 tahun baru di bawah 25 lah gitu. Yang angkatan 2000 gitu loh yang ditarget audiens teman-teman. Nah, terus teman-teman memutuskan untuk memilih si platform ini kayak Facebook gitu. Nah, di mana Facebook mungkin tidak terlalu banyak digunakan oleh mereka gitu. Mungkin kemungkinan dari riset-riset yang dilakukan orang-orang bahwa Gen Z itu yang digunakan tuh TikTok, Instagram gitu kan. Terus mungkin eh,
YouTube kalau yang misalkan yang shortnya ya, bukan yang YouTube yang itunya misalnya gitu, ataupun misalkan kalian ngerasa oh Gen Z nggak jarang nih YouTube, misalkan Gen Z itu TikTok sama Instagram doang, ya udah pilih yang sesuai dengan kriteria dari targeting audience teman-teman. Makanya stepnya ketika di sini, ini kan brainstorm ya. Stepnya itu kalian menentukan pemilihan platform itu pastikan setelah teman-teman sudah melakukan penentuan si targeting audience dan juga brand identity-nya. Nah, hal tersebut kenapa dilakukan setelah itu? Karena eh, kalian memilih sosial media platformnya ini nih, memilih sosial media platformnya ini berdasarkan dari brand identity dan juga berdasarkan eh si targeting audiensnya gitu. Kalau misalkan kalian targetnya Gen Z, terus juga yang cheerful, misalkan terus dari warna-warna style juga cheerful, terus kayak brand personality-nya juga easy going gitu, terus kayak happy gitu kan, ceria, cheerful gitu. Nah, kalau teman-teman kira-kira milihnya misalnya memilih untuk TikTok gitu yang lebih cocok gitu. Nanti ada alasannya. Jadi ketika teman-teman nanti bikin assignment eh, memilih platform ini pastikan ada reasonnya. Reason yang berdasarkan anggaplah data-data kecil-kecilan gitu, bukan data yang mendalam tapi kecil-kecilan kayak oke, kenapa kita pilih TikTok? Karena targeting audience kita adalah Gen Z, di mana menurut misalkan menurut apa statistik atau apapun itu 90% 80% Gen Z itu menggunakan TikTok gitu, atau kebanyakan atau berapa persen dari pengguna TikTok itu adalah Gen Z gitu. Terus juga nanti teman-teman juga begitu pun dengan si apa si platform lainnya gitu, nggak cuman sekedar satu platform doang, nanti bikin aja alasannya apa pemilihan platform tersebut gitu teman-teman semua. Nah, nanti setelah teman-teman udah tahu nih platformnya itu apa, udah nentuin nih channelnya, nih nanti kayak gini nih, ketika kalian milih channel itu kalian bikin alasannya, reasonnya kayak gini di bawah, kayak gini. Tapi ini kalau ini kan bisa dibilang spesifikasinya ya kayak biasanya di mana gitu kan si TikTok ini kebanyakan untuk nge-reach Gen Z gitu, terus kayak milenial, terus juga begitupun di sini nih ada spesifikasinya. Ikutin aja yang kayak gini-gini, spesifikasinya, alasannya. Jadi ketika kalian milih itu di bagian bawahnya nanti kalian bikin reasonnya. Kalian milih apa gitu. Terus nanti ketika kalian telah milih nih channelnya apa, kalian bikin kayak gini. eh si dibagi di kan nanti kan funnel ada tiga ya, funnel itu. Nah, funnel itu ada tiga at least gitu kan. Karena kalian kan baru nih, belum ke retention gitu, belum punya apa ya, belum punya eh klien gitu, masih awal banget nih bikin. Jadi kan cuma tiga nih funnelnya nanti. Atau mungkin kalau kalian ngerasa conversionnya itu masih belum cocok untuk dilakukan di sosial media, misalkan teman-teman bisa bisa difokusin di awareness sama consider aja dulu gitu. Tapi kalian harus ada reasonnya. Kalau memang kalian tuh memilih konten pilarnya itu hanya hanya dua funnel, misalnya consider sama awareness aja, alasannya apa? Kalau memang misalkan memilih si awareness, consider, dan conversion, alasannya apa? Tapi menurutku kalian tidak menutup kemungkinan kok untuk ke conversion gitu. Karena kalian kan B2C dan CTA-nya kan, tapi conversion itu dalam artian bukan conversion yang pembelian ya. Conversionnya itu sendiri conversion submission form gitu. Itu udah dinilai conversion kan buat kan teman-teman semua. Gitu, submission form ke website ya teman-teman. Ataupun yang masuk ke dalam website teman-teman gitu melewati sosial media. Dilihatnya dari mana? Nanti kelihatan tuh di Google Analytics berapa orang yang masuk melalui link yang ada di profil Instagram teman-teman semua. Gitu. Kalau ada yang masuk kan udah berarti kan udah ini ya, apa? Bisa dibilang orang itu udah di sosial media udah bisa ngeklik itu, udah conversion gitu masuk ke situ.
Bisa conversionnya diturunin loh levelnya gitu. Conversion tapi conversion yang turun level, nggak yang langsung ke revenue ataupun pembelian. Karena emang target teman-teman kan bukan pembelian ya. Gitu. Bikin konten pilarnya. Nah, di mana pertama-tama kita nentuin dulu funnelnya. Jadi kalau kemarin itu bikinnya itu dari sini kan kita kalau yang pas awal kemarin, tunggu guys, ini kenapa ya iniku kayak gini? Nggak ada tombol ininya, sheetnya. Oh Tuhan. Oh, begini. Nih, sorry. Nih, kalau kemarin kan kita nentuinnya itu si marketing goals ini kan kita tutup dulu nih yang bagian sini nih kan. Kita nentuin satu-satu gitu. Ininya bagian sini ditutup dulu. Kita dari problem statement. Terus ke sini gitu satu-satu kan. Nah, kalau si konten pilar ini kita tutup dulu nih ini anggapannya. Nih yang bagian sini kosongin dulu ya. Ini anggaplah seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Nah, kayak gini dulu guys. Tentuin dulu funnelnya mau apa aja. Nanti baru kalian bikin persentasenya. Tentuin. Nah, tentuin sini juga. Ketika nonton funnel ini, kalian pasti tentuin gini. Oke, misalkan aku nih baru nih, gitu. Bisnisku baru. Jadi harus banyakin awareness gitu. Kan satu funnel ini satu metrik ya, hitungannya gitu. Jadi, misalnya kalian mau awareness itu metriknya ada beberapa nih, misalnya. Nah, bikin tuh sini. Terus, baru deh teman-teman semua eh bikin presentasenya. Kira-kira berapa nih persentasenya gitu untuk si per funnelnya ini. Nah, terus setelah tahu nih, baru kalian bikin. Kalau kalau aku bisa kayak gitu, biar nggak pusing mikirnya. Habis itu baru bikin, oke dari conversion ini yang perlu 20% ini, kira-kira mau apa? Itu konten pilarnya yang dibikin. Terus baru deh kita kerja satu. Oh oke, aku mau di bagian awareness ini. Kalau aku sendiri tuh nggak kayak gini ya guys. Jadi aku bikin susunannya awareness dulu, consider itu baru bawahnya conversion biar lebih enak aja liatnya. Tapi kalau mau kayak acak-acak kayak gini juga nggak apa-apa. Terus nanti di sini eh misalkan di bagian awareness, misalnya branding. Branding itu misalkan mendapatkan berapa followers gitu kan, itu masih masih bisa tuh. Jadi branding, contohnya tuh nanti untuk bisa dapetin berapa followers kan yang tadi di bagian goals ini nih. Di bagian goals marketing ini. Nah, nanti di sininya di action plan ini kalian bikin nih untuk bisa ngedapetin followers itu apa aja. Kan branding, kayak contoh kalian nguatin unique selling point-nya saat produk launch gitu. Terus di sini juga pastikan ketika nanti Kak bikin konten pilar ini, funnelnya ini menyesuaikan dengan si goals-nya ini. Karena nanti hasilnya yang dieksekusi di sini tuh untuk menjawab goals yang ada di sini teman-teman semua. Harus sinkron. Jangan ngasal nanti goalsnya apa, yang ngelakuin apa nanti nggak achieve gitu. Jadi harus sesuai apa yang dilakuin dengan apa yang ingin dicapai gitu. Jangan sampai nanti mau ke Bandung tapi naik kereta ke Surabaya gitu. Nggak nyampe-nyampe ke Bandung gitu kan. Gitu. Terus setelah itu nanti baru teman-teman semua setelah bikin kayak gini baru nanti bikin si konten formatnya mau gimana. Nah, konten format ini berkesinambungan lagi sama si konten pilarnya. Konten format ini nanti misalkan di bagian sini nih di awareness kan nih, awareness satu aja. Itu mau apa aja si channelnya gitu. Jadi misalnya teman-teman itu memilih channelnya itu ada 4 nih kayak gini, belum tentu empat-empatnya ini dimasukin sini tahu. Boleh nggak semuanya di setiap channel ini. Boleh banget gitu. Misalnya
teman-teman milih YouTube itu hanya ada di consider misalnya. Consider sama di conversion misalkan atau cuma di consider doang YouTube. Di funnel awareness sama di funnelnya conversion nggak ada gitu. Boleh. Gitu. Yang pasti setiap slide-nya itu yang kalian bikin bawahnya ada yang namanya reasonable-nya dalam setiap pembuatan. Kenapa harus ada reasonable ataupun alasannya? Karena yang dicari itu bukan benar salah dari apa yang kalian taruh ini, tapi pola berpikir teman-teman atau dan alasan teman-teman melakukan itu yang akan dinilai gitu. Dan hal itu juga yang penting. Kalau untuk pemilihan pemilihan channel itu benar salahnya itu tidak apa ya, tidak yang mutlak, itu relatif gitu. Dan begitu pun nanti di dunia kerja gitu. Relatif banget yang namanya pemilihan channel dan juga pembuatan pilar ini. Tapi yang mutlak itu adalah alasan teman-teman semua dan juga research teman-teman semua itu eh, pola pikir itu udah benar-benar sesuai dengan konsep dari si sosial media organik ini untuk ya optimasi sosial media organik. Tuh, sampai sini teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Aku minum dulu. Ada tanyakan ya guys? Boleh banget ngomong open mic langsung atau sama-sama mengantuk juga sama kayak aku nih. Boleh boleh. Ayo, ada yang kalau ada paham mungkin boleh reactionnya satu gitu, atau dua deh. Serah satu atau dua asal ada aja. Kaput, aku mau nanya Kak. Boleh Andre. Satu, satu dua tuh. Itu kan tadi kan Kak Putri bilang di Mm-mm. conversion itu bisa dilihat dari analytics-nya gitu ya Kak. Iya, yang tadi kan, yang misalnya conversionnya adalah mau orang-orang visit website kita melalui sosial media gitu. Itu dari mana ya Kak maksudnya? Maksudnya kayak kalau di analytics-nya itu kayak gimana Kak? Nah, teman-teman kan ada Google Analytics, Google GA4 yang kemarin. Ingat Andre? Iya GA4. Kak, Nah, di GA4 kan udah dikonekin nih ke ke landing page-nya masing-masing. udah Kak. Nah, oke, nanti di situ kalau teman-teman taruh link si eh link kan di linknya si apa ya linknya landing page teman-teman kan ada di profil bio Instagram. Nah, kalau ada yang ngeklik dari situ, itu nambah di organ sosial media sosial organiknya, ada angkanya. Coba deh kalian Oh coba-coba. berarti nggak usah dilihat dari landing page-nya juga bisa ya Kak? Maksudnya kayak dari unbounce-nya gitu. Kalau misalkan yang lihat dari unbounce itu kan kita nggak tahu kadang dari mananya gitu kan secara spesifik. Terus kalau di unbounce itu kan kalau yang form ada kan ada list form ya siapa yang ngisi form kan ada tuh ada kan siapa yang ngisi form ketahuan. Nah kalau misalkan dia itu cuman sekedar visit doang di situ tapi nggak nulis apa ya nggak nulis form, nah itu udah kehitung dia visit gitu, ada kelihatan di Google Analytics-nya. Cobain aja, coba-coba eksperimen. Teman-teman buka website via si buka website kalian buka Instagram, terus kalian klik eh, link websitenya itu apakah nambah nggak? Kalian lihat dulu sambil lihat dulu Google Analytics-nya dibuka, terus lihat angkanya ada berapa. Terus teman-teman bisa buka Instagram, klik link di bio-nya, dilihat tuh apakah ada. Tapi kadang ada agak pending sih, agak-agak delay gitu angkanya kalau kalau enggak, jadi dia enggak yang real time detik ini juga tapi kadang juga real time kayak kelihatan kok. Nah ada yang buka ada yang mengunjungi website kita secara realnya ada di situ. Nanti gitu Andre. Oke Kak Putri, makasih Kak. Coba-coba aja yang lain ada mau nanya. Aku Kak mau ini deh. Boleh. Mm-mm. Kalau untuk di sini misalnya ada yang Mm-mm. awareness itu week satunya hari Senin Mm-mm. campaign teaser. Misalnya Mm-mm. campaign teasernya di platform apa aja itu kita udah Mm-mm. settingan, misalnya udah pilih apa mana aja. Itu Mm-mm. semuanya disamain gitu. Misalnya di Instagram postnya apa, di TikTok apa gitu, mirroring gitu. Apa gimana sih?
Sebenarnya yang bagus itu malah bukan mirroring tapi satu konsep. Oh. Harusnya satu konsep tapi bukan mirroring. Karena kalau mirroring, tapi kalau memang misalkan keterbatasan source gitu ya, keterbatasan baik itu source si ininya, si sumber daya manusianya maupun sumber daya digital asetnya gitu kan, bisa aja untuk di mirroring gitu, Mbak. Hmm. Mm-mm. Tapi yang bagus itu kalau emang kalian plan, ini kan planning ya, buat Mm-mm. plan sosial media kayak idealnya lah, idealnya itu konsepnya sama gitu, tapi berbeda. Bukan berbeda konten juga. Jadi karena misalnya di TikTok sama di Instagram kan tuh audiensnya kan berbeda ya, psikologisnya kan. Nah, kalian misalkan konsepnya sama-sama memperkenalkan produk itu, tapi dengan video yang angle-nya berbeda ataupun sejenisnya. Oh, oke oke, thank you Kak. Tuh harusnya formatnya sih dibedain gitu, sesuai dengan si kondisi si audiensnya gitu. Mm-mm. Oke, thank you Kak. Ya. Kalau yang bikin plan ini buat tugas, guys ya, bikin aja sebaik mungkin, seideal mungkin gitu. Seideal-idealnya buat kalian jalankan di sosial media organik teman-teman semua. Gak disuruh ngejalanin kok, beneran. Gak suruh. Tapi kalau mau ngejalanin, plannya langsung dieksekusi ke si sosial media organiknya boleh banget. Itu ada yang mau nanya lagi sebelum aku lanjut? Adakah teman-teman yang mau bertanya? Aman? Kita mau discuss? Oke, aman tuh satu dua tuh Arifki. Oke, selanjutnya nih, gitu. Setelah teman-teman menentukan sosial media channelnya, tadi apa aja, bukan gini. Setelah menentukan apa aja yang dilakukan di sosial media channelnya itu, gitu kan, teman-teman bisa ngelakuin breakdown gitu. Breakdown di sini apa nih? Breakdown apa nih? Nah, ini breakdownnya. Kayak misalnya teman-teman bikin konsep, bukan konsep lagi, bikin format kontennya itu apa aja. Jadi, tadi seperti yang ditanyakan sama Mbak Elis tadi, apakah videonya sama? Sebaiknya itu nggak sama gitu sebaiknya. Maksudnya nggak sama tuh artian kayak bedanya dari angle-nya atau cara penyampaiannya atau gimana gitu loh. Nah, tapi kontennya itu sama gitu untuk satu konsep. Misalnya di X deh gitu. Kalau misalkan kalian taruh misalkan di Instagram itu sama di X itu samain, isi kontennya kan akan ini ya akan beda ya. Gitu. Misalnya di X atau LinkedIn nih. Di LinkedIn sama di Instagram sama di TikTok nggak cuman sekedar kontennya yang harus berbeda, tapi juga ukuran size-nya juga berbeda kan, gitu. Kayak di LinkedIn itu misalkan kalian bikinnya itu dengan caption yang lebih panjang, penjelasan yang lebih panjang, gitu kan. Terus kayak si lebih formal kata-katanya, gitu kan. Captionnya itu baik itu di Instagram, di TikTok, gitu sama di LinkedIn itu tuh menuju untuk hal yang sama, konsep yang sama, tak tapi format penyampaiannya yang berbeda. Itu yang perlu dipastikan di sini dan yang nanti di sini juga kalau misalkan untuk si awareness gitu, teman-teman akan berbeda dengan eh, fase consider untuk formatnya. Format dari file si kontennya tersebut gitu. Kayak misalkan di sini nih contohnya ya, di awareness-nya di Instagram ini ada carousel gitu sama reel sama story gitu untuk si consider yang di step awareness. Terus nanti pas udah consider itu udah story yang fitur, terus juga ada uh, feed yang ada feed gitu. Terus juga ada Instagram live gitu kan. Karena kalau awareness teman-teman taruh udah Instagram live gitu, nanti gak ada yang nonton gitu. Tapi ketika orang-orang sudah aware sama teman-teman, udah tahu nih dengan brand teman-teman, terus followersnya juga udah lumayan, nah kalian akan live gitu sebagai consider tuh apa ya, jadinya lebih lebih ada yang nonton dan ada yang merhatiin aja gitu.
Terus untuk conversion sendiri misalnya formatnya adalah story sticker gitu yang link. Di mana di stikernya tuh ada link untuk menuju ke website teman-teman semua. Nah, untuk nge-tracking itu kalau misalkan di story yang stiker link itu kan pakai UTM bisa banget teman-teman. Itu. Jadi, teman-teman bikin link UTM yang memang dikhususkan untuk ditaruh di story biar teman-teman lebih spesifik tahu apakah benar-benar ada yang mengklik eh, si si link stikernya itu. Kalau tadi yang di sosial karena kalau misalkan kalian nggak pakai UTM, kalau yang di link stiker itu yang di story nanti kegabung sama yang di bio gitu sama-sama sosial media organik aja nanti kelihatannya di GF4 gitu supaya di GF4 itu ada pembeda antara sosial media antara orang yang ngemencet link kalian di profil dengan link kalian yang di stiker yang story gitu maka teman-teman kasih aja UTM untuk yang di stiker story itu teman-teman semua. Nah, terus di sini juga setelah teman-teman tahu nih itu format dari si eh, setiap setiap channel di setiap funnel itu. Jadi kalian nentuin nentuin itu nggak cuma setiap setiap channel tapi setiap funnel. Nentuin format video untuk setiap funnel di setiap channel. Nah, ada tuh. Paham nggak tuh? Nentuin format video untuk setiap channel sosial media di setiap funnel bisa juga tuh dibalik-balik gitu. Pada intinya satu satu setiap channel itu gitu kan ditentuin setiap funnelnya itu konten untuk si format kontennya gitu. Terus nantinya kalian itu juga eh, milih si ini si sosial media channel ini juga berdasarkan dari kompetitor seperti yang udah dijelasin juga sama instruktur gitu. Aku pun gitu. Aku sampai sekarang ketika aku di apa ya di eh, di raker gitu raker tahunan, aku kan bikin plan tuh. Habis evaluasi kan bikin plan tuh sebelum yang terakhir itu. Nah, di mana di plan tahunan itu aku selalu memilih channel itu nggak cuman berdasarkan targeting audience dan juga goals, tapi juga goals dan juga benchmark gitu. Tapi yang jadi concern aku juga kompetitor gitu. Misalnya kompetitornya hmm, ada punya gini contohnya kompetitor kami itu cuman punya eh, Instagram sama YouTube. Di mana YouTube itu juga cuman sekedar tutorial untuk penggunaan aplikasinya gitu. Sedangkan di kontennya di Instagram penuh dan di TikTok nggak ada sama sekali setiap kompetitor nggak ada punya TikTok. Lah ngapain? Berarti kan memang target audiensnya bukan orang-orang TikTok gitu. Tapi di Instagram karena B2B gitu. Makanya dioptimalisasinya di Instagram. Terus juga aku nggak pakai Twitter. Kenapa? Karena emang kompetitor pun nggak ada yang pakai Twitter gitu. Terus juga memang konsep bisnisnya bukan menggunakan cuitan ataupun tren gitu. Jadi optimasinya cuma di Instagram dan juga untuk video tutorial dan sebagainya itu yang di embed ke website itu bisa menggunakan YouTube gitu teman-teman semua. Ini tuh juga satu alasannya. Jadi nggak harus teman-teman pilih channel itu banyak, nggak apa-apa satu atau dua, tapi memang sesuai dengan goals bisnisnya, sesuai dengan kondisi saat ini benchmark dari sosial medianya, maupun bisnisnya, dan yang ketiga itu sesuai sesuai dengan kompetitornya juga. Gitu. Nanti bikin seperti ini. Semua. Hai, besarnya. Oke. Nah, setelah teman-teman udah nentuin nih channelnya apa, terus eh, terus juga funnelnya, terus juga pilar per funnelnya juga apa, sampai formatnya juga dari sosial media ini udah ditentuin, baru nentuin ataupun bikin dan juga nyusun si kalendernya, at least per 3 bulan bikinnya gitu. Terus juga untuk si kalender ini pastinya kalau aku bisa di bawah aku tulis nih kayak open
for relocation gitu lah. Bukan relocation gimana-gimana ya, kayak open banget buat discussion kalau misalkan ada tim produk ataupun tim divisi lain yang ingin menyumbangkan ataupun ingin apapun yang idenya ataupun yang konten yang bikin mau yang kerjaannya dia mau dibikin konten gitu loh. Bisa banget, tapi aku kasih slotnya di sini, di sini, di sini, di sini. Aku tentuin nih. Misalkan yang kosong-kosong ini boleh diisi gitu oleh siapa aja yang mau ngisi. Sedangkan yang udah ada di sini nih nggak boleh lagi, udah utak-atik udah punya aku. Tuh. Nah, sebelum aku lanjut untuk penyusunan kalender, aku mau baca dulu chat box yang tadi nyala-nyala. Hmm, kata Devina kali ini aslinya kalau di dunia kerja dikerjain sama tim atau sama satu orang sih, Kak. Ini maksudnya ngerjain yang mana nih, Dev? Ngerjain plannya atau ngerjain sampai ke selesai kontennya diupload? Anjay, ada yang bikin kopi di atas. Devina, ngerjain semua plannya. Nah, kalau ngerjain semua plannya, ini biasanya dikerjakan oleh eh, yang megang sosial medianya. Misalnya di sini ada sosial media spesialis nih di sini. Nah, si sosial media si sosial media spesialis yang ada di kantor ini yang bikin plannya ini gitu sampai pokoknya dia bikin kalau di tempat aku nih ya di sini eh dia bikin dulu tuh aku yang pegang terus sekarang aku tidak lagi, bersyukur banget. Jadi eh gue cuma minta sama dia udah bikin semuanya dari awal sampai akhir dari mulai sama halnya seperti kalian juga aku minta sedih ke dia juga sama. Dari mulai goalsnya apa tapi goals ini udah kita tentuin bareng-bareng nih untuk goalsnya ya problem problem statementnya itu ditentuin bareng-bareng gitu. Setelah problem statement itu ditentuin bareng-bareng, baru goalsnya juga didiskusi ini gitu. Maunya seberapa, sanggupnya seberapa kira-kira, dan juga berdasarkan benchmark juga tentunya, serta berdasarkan analisis kompetitor gitu teman-teman. Nah, nanti untuk eksekusi si ininya, ini sosial media spesialis yang pegang. Yang ngerjain sampai dengan konten kalender itu emang tugasnya sosial media spesialis. Terus nanti dari sini nih akan ada bikin brief kan nih, konten brief. Nah, baru bikin konten brief nih untuk setiap eh setiap format ataupun setiap konten yang ingin dibuat gitu yang akan diupload. Kalau misalkan di sini tuh biasanya ngerjain itu per minggu, at least 2 minggu sebelum mau tayang nih. 1, 2, 3, 4, 5 nih kan jadwalnya nih. At least 2 minggu sebelum ini ada, brief itu udah selesai. Paling bener itu 1 bulan sebelum sebelum week ini. 1 bulan. Kenapa? Karena brief itu akan dideliver nanti ke tim kreatif namanya. Nah, nanti tim kreatif yang akan bikin kontennya tentunya juga tidak akan yang namanya sehari jadi dong. Gitu, satu. Karena lot kreatif kan bukan cuma ngerjain sosial media tentunya di setiap perusahaan. Terus juga pastinya nanti dalam proses eksekusinya itu, proses pembuatan konten, pastinya ada yang namanya eh, proses yang apa ya? Revisi-revisi itu. Oh, ini masih belum tepat atau gimana gitu. Makanya si konten ini itu kalau aku ini briefnya itu at least 1 bulan sebelum si tanggal target deadline tayangnya ini udah kelar, udah di deliver ke tim kreatif. Gitu delivernya gimana terserah. Sistemnya mau kalau di sini tuh sistemnya Trello bisa ditaruhin di Trello buat requestnya. Ada juga mungkin pakai ClickUp, ada juga pakai eh, Notion ataupun platform lain. Gitu biasanya teman-teman selalu. Nanti yang untuk ngeksekusi untuk nge-upload ini kapannya ini, nah itu baru sosial media spesialis. Terus kalau memang punya di sini kalau memang punya content writer, nah content writer itu udah nyiapin caption untuk setiap konten yang akan dijadwalkan tayang itu. Gitu. Jadi ada filenya nanti untuk si eh, ininya, untuk si caption-captionnya. Jadi si sosial media spesialisnya ini nanti tinggal tinggal upload
yang si file file apa ya, file video ataupun file format apapun untuk ke sosial medianya beserta dengan caption yang udah disiapkan sama content writer. Terus kalau di sini kalau Ahmad, pengalamannya Ahmad nih dikerjakan sama tim gitu. Iya, maksudnya tapi kalau untuk yang plannya doang nih, plannya end to end itu sama sosial media spesialis biasanya. Karena biasanya kalau misalkan agensi mungkin ada ya beberapa yang, tapi kalau misalkan memang yang in-house untuk sebuah perusahaan itu nggak yang sebanyak itu eh, kalau memang dia itu bukan B2C tuh. Kalau perusahaannya besar juga bisa ada markomnya. Kalau kalau di sini, kalau di kayak di sini tuh, di sini di perusahaan ini juga ada markomnya. Tuh jadi kayak untuk brand voice dan juga communication guideline-nya itu ada dibikin gitu. Dan makanya nanti si captionnya itu harus sesuai dengan brand voice-nya juga gitu teman-teman semua. Oke, iya. Terus ada lagi nih. Kalau si Rasya sebenarnya benar sama tim sosmed spesialis. Kembali. Iya benar. Tergantung dari si perusahaannya sendiri dan juga tergantung dari perusahaan ini punya sumber daya berapa banyak gitu. Ad- Ada ada juga perusahaan temanku nih, temanku yang bekerja di salah satu perusahaan, dia yang bikin plan, dia yang bikin konten, bahkan dia yang syuting. Ada juga yang kayak gitu, teman-teman semua. Itu yang semuanya gitu. Kalau misalkan di sini itu ada tim kreatifnya. Jadi kalau bikin video, bikin foto, bikin desain itu ada tim kreatifnya. Jadi tergantung si perusahaannya masing-masing. Ini kalau si dari Arifki, adakah mau nanya kalau kompetitor kita tidak pakai Twitter, bukankah kalau kita pakai Twitter menjadi satu outperform kita ya? Oke, jadi gini, Bu, sebenarnya kalau masalah outperform itu gini, benar gak benar gini ya? Misalnya benar gak benar gini. Contoh misalnya, hmm, orang-orang yang udah lebih dulu dari kompetitor yang sudah lebih lebih dahulu dari kita, biasanya itu kita lihat nih, mereka di sosial media salah satu platform sosial media, anggaplah di Instagram gitu kan, itu udah lama gitu. Kita lihat kontennya, dia udah punya banyak followers, anggaplah sudah 100.000 followers. Terus kontennya juga udah banyak, udah rutin gitu. Kenapa mereka misalkan punya TikTok, tapi TikToknya cuma account doang, terus cuma ada beberapa konten. Kenapa mereka nggak ngejalan situ? Karena emang berarti nggak ada target audiensnya di situ. Dan emang bisnisnya nggak sesuai gitu. Beda halnya dengan gini, kayak contoh kalian punya perusahaan jual apa ya, lotion gitu, jual lotion ataupun produk-produk yang beauty gitu loh, produk beauty. Nah, ataupun gini, oke lotion kalau terlalu luas sih, ini aja produk beauty apa ya, produk beauty kayak oke ini apa sih, bulu mata yang palsu itu loh guys, bulu mata yang lases gitu yang ditaruh di lem, ditaruh doang yang dipotong-potong gini, apa sih kayak punya adek gua tuh dipasang. Nah itu misalnya itu kan memang B2C, targetnya Gen Z gitu kan. Misalnya saat itu gitu, saat kalian itu tuh buka usaha itu mulai ternyata hmm, kali di apa, kalian itu di semua kompetitornya ada dua misalkan kompetitor yang selain kalian atau tiga gitu baru-baru nih misalkan, mereka nggak ada yang punya TikTok, punya Instagram aja sama, atau mereka jualan di Shopee doang nih gitu, nggak punya sosial media, itu akan lebih baik dan akan jadi outperform buat teman-teman semua. Teman-teman akan jadi kayak pembeda gitu dan akan bisa menguasai pasar yang nggak diambil sama mereka gitu, dimana kalian menggarap ataupun mengambil audiens-audiens yang tidak diambil oleh kompetitor, itu sangat baik kalau memang sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya contoh ya, kayak ini perusahaan ini adalah eh, contoh perusahaan SAS yang kayak kami yang software gitu, software terus juga B2B gitu, bukan B2C, B2B software
Terus itu tuh bukan deal-dealannya kan bukan di Twitter. Bukan Twitter, bukan di TikTok gitu. Nah, maka ngapain kita harus capek-capek ambil di situ gitu, audiens di situ, karena emang bukan targeting. Pun juga ada yang nah pun juga misalnya followersnya tinggi gitu, itu tidak akan berdampak ke bisnis gitu. Balik lagi pemilihan si si konten ini, kenapa kita kita melihat kompetitor juga di situ. Kalau terkadang kompetitor udah pernah mencoba dan ternyata tidak ada hasilnya, ngapain kita ikut juga, apa ya, masuk ke dalam lubang yang udah tidak diambil sama orang gitu. Gimana tuh? Harus testing dulu. Iya. Jadi tapi nggak usah testing kalau misalnya gini. Kalau udah jelas nggak usah testing sih, menurutku. Karena gini, kalau misalkan udah jelas-jelas targeting audiensnya bukan di situ, terus juga kalaupun misalkan di situ banyak followers ataupun banyak pengikut nggak berdampak ke bisnis, yang ngapain effort di situ? Lebih baik kita effortnya kita alihin ke ke apa ya? Ke yang lebih lebih jelas gitu, yang lebih terarah, yang lebih efektif dan juga efisien gitu sih. Ya ada lagi nggak? Kak, Iya, Kak mm-mm. Putri mau nanya. Tapi berarti Boleh boleh. nggak apa kalau misalnya kita kayak apa milih sebuah platform yang Mm-mm. kompetitor tuh nggak punya nih gitu kan. Tapi kita pilih di situ. Kayak Nggak pak. Mm-mm. tapi mungkin karena didukung oleh suatu logika gitu loh. Ada tuh sebuah Mm-mm. logika yang mengakibatkan bahwa kayaknya sih di sini ada deh gitu. Kayaknya nyambung deh Mm-mm. sama relevan deh Mm-mm. sama target audiensnya. Tapi Mm-mm. kenapa yang nggak dicoba di sini gitu? Tapi kayak secara logika tuh ada, tapi mungkin kok ya kayak misalkan nih ada kolamnya mungkin di situ gitu, tapi nggak ada gitu Mm-mm. yang kompetitor. Yang garap. Mm-mm. Kayak ada logika. eh se- Sebenarnya kalau mau memilih itu, balik lagi analisa dan juga reason kalian di dunia nyata pun, di perusahaan pun, kalian untuk apa ya, melakukan sebuah keputusan ataupun tindakan itu tidak dinilai benar salahnya apa yang kalian pilih, tapi reasonnya, analisisnya. Kalau kalian emang merasa kayak, ini channel ini worth it loh buat produk kita. Di sini target, apa ya, penggunanya itu sesuai dengan target audiens kita loh. Misalkan di sini tuh contoh, kalian punya usaha, punya produk gitu untuk untuk dipakai oleh pelaku UMKM gitu kan misalnya. Nah, di mana UMKM banyak di Facebook, banyak di Facebook, banyak di, mungkin kalian ngerasa di LinkedIn gitu misalnya. Eh, Terus kalau kata yang lain gitu nggak ada yang ngegarap LinkedIn gitu satupun gitu, semuanya kompetitor teman-teman. Tapi kalian yakin nih di sini tuh banyak banyak banget community gitu, misalkan community yang penggerak UMKM misalnya. Aku mau taruh di sini deh gitu berdasarkan hasil research gitu, ataupun kalian punya data baik itu dari platform yang nasional maupun internasional untuk datanya sendiri, analitikan yang kalian punya. Terus teman-teman milih nih untuk platform itu, ngegarap gitu, ngambil si audiens yang belum digarap oleh orang lain, boleh banget kayak gitu. Tapi biasanya 3 bulan evaluasi. Dilihat nih 3 bulan dievaluasi apakah ada kemajuan baik itu followers ataupun engagement dan lain sebagainya. Terus nanti dievaluasi dalam 3 bulan itu, effortnya itu dampaknya apa ke bisnis gitu. Sama halnya dengan yang si ads juga dulu, kemarin yang di minggu lalu yang teman-teman bikin itu kan, yang bikin analisisnya, nanti akan ada tuh sosial media ini mana yang bisa kalian optimalisasi dan optimal, mana yang oh ya udahlah seadanya aja gitu, asal ada atau misalkan oh ya udahlah yang di Facebook nih mirroring aja kontennya dari Instagram, nggak usah bener-bener di konsep gitu, yang di konsep cukup yang di TikTok sama di Instagram doang, di Facebook cuma mirroring doang gitu, kayak gitu bisa bisa banget gitu Oke, oke. Rasya. Oke deh. Thank you, Kak. Mm. Iya, gitu. Jadi kita harus evaluasi dan juga ngelihat gitu, effort dan juga effort yang kita berikan itu dengan eh dampak apa sih dampaknya, impactnya gitu, karena nanti kan ada tabel tuh, tabel 4 gitu, yang 4 kuadran.
yang mana yang high impact, low impact, mana yang high impact, mana yang high impact, low effort, high impact, high effort, terus juga low impact, high effort, sama low effort, low impact. Itu 4 kuadran itu yang perlu diperhitungkan. Dicek tuh. Gitu. Misalkan YouTube tuh, YouTube ternyata eh sebenarnya ada sih audiensnya gitu, tapi audiensnya tidak semenarik atau tidak sebanyak di Instagram gitu. Sedangkan YouTube itu effortnya kan gede ya. Kalau YouTube bikin video YouTube itu gede banget gitu effortnya gitu dibandingkan dengan misalnya bikin video, bikin konten Instagram karena Instagram sih bisa feed sama story gitu. Maka kalian bisa pertimbangkan nih untuk tidak mengoptimasi YouTube, tapi sekedar kayak oh YouTube ini sekedar narok. Kalau aku gini, YouTube itu nggak aku optimasi kalau di sini. YouTube itu hanya sekedar naruh video-video tutorial buat pengguna aplikasi gitu. Terus juga buat eh, pengguna yang ada permasalahan atau yang punya masalah di bagian mana gitu. Jadi dia bisa kayak untuk problem solvingnya tuh menggunakan video-video YouTube itu gitu. Jadi video YouTube itu fungsinya adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengguna pengguna aplikasi tersebut gitu. Jadi aku bukan untuk dioptimasi gitu karena ketika lihat memang gitu kan untuk target audiensnya di YouTube itu emang banyak gitu di situ dan eh, tapi ketika untuk hasilnya itu ternyata tidak se-impactful yang ada dari yang kita dapat dari Instagram tuh. Jadi ya udahlah gitu ngapain kita effort banyak di situ gitu. Jadi cuman sekedar tuh buat naro link yang buat di embed aja. Terus tapi tetap dioptimasi, lemah artinya optimasi standar aja. Ada yang lain lagi? Ada lagi nggak tanggapannya? Pekan lagi guys, gimana? Nih kalau kata si Kurnia nih kantornya cuma AdSense satu orang. Iya emang ada yang itu. Biasanya tuh in-house satu tahu guys. Kayak yang SEO, yang pegang SEO satu, pegang ads satu gitu, yang pegang eh sosial media satu gitu. Bahkan dulu nih waktu aku pertama masuk sini, kayaknya aku cerita ke siapa ya dulu di Discord ya. Masuk sini tuh aku bener-bener sendirian awalnya. Sendirian dan aku wah tuh tahun pertama tuh sendirian, tapi sendirian cuma bertahan 3 bulan. Terus 3 bulan karena gue bikin analisis nih. Makanya aku bilang sama teman-teman kuncinya di analisis teman-teman. Analisis, report, audit, dah tuh. Tiga itu baru masuk tuh langsung bikin analisis dan juga audit current condition dari situasi digital marketing yang ada di company gitu di sebuah perusahaan itu. Nah dari situ kalian bisa ada punya reason, alasan buat kalian tuh nggak bisa nih ngerjain sendiri. Kalian harus ada temennya nih. Kalau kalian nggak kayak gitu kan akan palu gada selamanya. Tuh jadi aku 3 bulan pertama terus ini sempet sendirian guys. Yang ads semua. Jadi aku makanya aku bilang aku tuh bikin ini, bikin dan sampai sekarang apa yang aku bikin dulu di awal tuh yang 4 tahun yang lalu tuh aku bikinkan di awal eh bikin di awal untuk formatnya itu masih digunakan sampai sekarang. Cuman diubah datanya aja, tapi untuk formatnya atau cara bikinnya itu masih sama seperti yang aku bikin. Aku tinggal ngarahin aja. Eh ini seberapa pengaruh sosmed organik ke ads? Oke, pengaruh banget, Kurnia. Jadi pengaruhnya kemana? Jadi gini ya. Jadi konsepnya adalah kalau kalian kalau optimasi website itu sangat berpengaruh ke Google Ads. Kalau kalian itu mau optimasi sosial media itu pengaruh banget ke kalau sosial medianya anggaplah sosial medianya adalah si Instagram sama Facebook itu ngaruh banget ke Meta Ads. Ngaruhnya kemana? Yang pertama, quality lead quality-nya jauh berbeda antara sosmed yang tidak dioptimasi dan dioptimasi. Kenapa? Karena ketika si sosmed ini udah dioptimasi dan punya personal apa ya personal udah punya
format lah bisa dibilang kayak dipersonalisasi gitu. Dan platform platform si platform sosial medianya ini udah membaca nih, oh si anggaplah brand Seoul ini tuh udah kayak gini nih gitu. Dan niche-nya terus juga konsepnya semua udah direkam di algoritmanya si platform ini gitu. Nanti ketika kalian ngejalanin ads, kalian itu akan lebih mudah, akan apa ya, si platform ini di Meta Ads itu akan mengarahkan kalian untuk mendapatkan audiens audiens itu sesuai dengan personalisasi yang telah kalian bikin di organiknya. Makanya aku bilang ke teman-teman, eh, kalian bikin konten gitu, upload gitu kan, diupload sesuai yang kemarin aku bilang yang ada 4 poin itu, gitu kan, biar kalian aku ngasih ngasih 4 poin itu bukan tanpa alasan, tapi biar ngepersonalisasi secara sederhana, kecil-kecilan lah gitu, bukan yang walaupun kalian tidak effort banyak gitu, at least itu aja gitu. Jadi setidaknya kebaca gitu kan selama beberapa minggu ini udah ada nih. Jangan nanti ngupload yang secara ngepersonalisasi sosial medianya itu udah di 3 hari terakhir sebelum jalan ads, justru sebelum beberapa minggu sebelumnya ini dikelarin biar kebaca sama algoritma dari platformnya itu. Nanti kalian akan dapat lead yang berkualitas sesuai dengan target audiens dan juga personalisasi yang kalian bikin di organik channel ini gitu. Terus selain lead quality nih yang paling penting adalah biasanya neken cost. Percaya nggak percaya, aku pernah sudah bandingin sosial media yang nggak dioptimasi terus ngejalanin ads sama sosial media yang dioptimasi terus ngejalanin ads itu akan berbeda dari sisi cost-nya. Coba aja kalau teman-teman mau apa ya, bisa bilang kayak kalau mau gitu kan, mau apa sih, A/B testing atau mau uji coba lah gitu kan, coba aja. Aku sudah pernah coba soalnya. eh di awal dulu ya di sini. eh jadi di awal pernah dibilang kayak jangan ngejalanin eh, ads yang ini karena salah satu ya di sini. Karena tuh mahal banget, dan aku lihat dari benchmark dari report yang tahun lalu, anjir gue bilang angka CPC segini tuh. CPC sampai 25.000, ini mah gue bilang kan ya boncos, gue bilang gitu. Nah, gue evaluasi karena ternyata memang ketika itu si sosial media organisasinya kosong, langsung jalanin ads aja gitu. Nah, hasilnya kayak gitu. CPC-nya sampai 25.000, guys. Demi apapun. Itu menangis itu, CPC 25.000. Terus eh, nggak cuma CPC 25.000, sampai bahkan ada di reportnya itu sampai CPC sampai 40.000 apa gitu. Itu menangis gitu ketika sosial medianya dioptimasi dulu, diberesin dulu, konten-konten itu dibagusin, jalanin ads, tau nggak berapa hasilnya? Jadi sekitar angka 5 ribuan, nggak nyampe 10.000 gitu. Jadi itu sangat berpengaruhnya ke bagian situ. Dua itu, apa terutama di Google Ads. Google Ads itu kalau teman-teman tidak mempersonalisasi dengan baik, makanya nanti kalau misalkan nanti di apa ya, di kalian kan unbounce ya, di mana unbounce itu kan tidak di apa ya, dioptimasi dengan baik karena websitenya tidak out ah, nanti ada domain authority sama pas authority itu enggak, authority-nya itu enggak tinggi, dan authority-nya itu enggak apa yang nggak punya otoriti lah bisa dibilang, bahkan nggak punya otoriti sama sekali gitu di belum lagi domainnya sendiri kan domain web.id tuh bukan yang .com atau .id gitu kan, bukan tier satu. Domain tuh nanti kalian akan belajar nanti di ini tier-tiernya gitu kan. Nah, bukan tier satu itu juga akan ngaruh nanti di Google Ads-nya sendiri akan lebih mahal gitu. Nah, si Facebook Ads ini nih biar teman-teman bisa optimal targeting audiensnya, bisa dipersonalisasi gitu teman-teman, gitu Kurnia. Untuk dampaknya gitu organik ke ads yang aku alamin sendiri gitu. Gimana Kurnia, apakah terjawab atau kebanyakan? Yang lain gimana, ada tanggapan lagi? Udah jam 9 malam guys. Oke, sebelum ada tanggapan lagi,
Kurnia sudah jelas kan ya? Atau tanggapan boleh banget. Oke Eh, Kak, aman Kak. oke aman ya Kurnia ya. Iya. Di sini aku lanjut terakhir banget nih, bikin konten kalender. Nah, di konten kalender ini kalian bikin nanti per warna. Ini kalau misalkan kalian bilang, oh kak harus kayak gini, kak susunannya enggak harus kayak gini. Kalian bisa format sendiri bikin kalendernya. Mau kalendernya itu satu-satu bulan satu-satu, ataupun misalkan kalian mau kayak gini 1, 2, 3 bulan ditumplekin, atau misalkan mau dibagi weeknya itu secara horizontal gitu, terus juga Senin sampai Minggunya vertikal nggak apa-apa. Itu format teman-teman semua. Yang penting nanti jelas banget untuk si penempatan si ininya, si pilarnya. Nah, kalau aku sendiri ya, konten kalender ini aku punya dua, teman-teman semua. Di mana yang pertama aku bikin dulu konten kalender yang isinya adalah funnel-funnel. Nih, kayak gini. Pilarnya nih atau pilar-pilar per funnelnya. Jadi, kalau aku sendiri di dunia nyata nih, kayak gini, eh si ini aku bilang Senin misalkan aku naikin campaign teaser sesuai dengan pilar kan. Nah, terus kayak di sini KL review sini kan. Ini akan kuwarnain sesuai ini aja. Jadi aku warnanya nggak terlalu banyak yang di sini. Cuman sekedar misalkan anggapnya ini punya tiga warna aja nih di kalender sini. Tapi nanti aku akan punya kalender satu-satu tuh. Kalender satu-satu gimana? Kalender satu-satu tuh misalnya gini. Ini anggaplah di sini gini. Ini Senin ya. Senin, Senin, Selasa, Rabu. Aku bikin kayak gini misalnya. Yang harian, mau gak sih di sini? eh, Misalkan di sini tuh aku tulis eh, Januari di sini namanya di sini adalah eh, di bulan Januari gitu kan. Nah, Januari nanti di sini atasnya aku taruh nih W1 sini week 1 nih. Week 1 anggaplah di sini misalkan dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, ini anggap aja ya. Yang ecek-ecek aja nih. Terus di sini nanti Senin ini aku taruh detailnya guys. Baru di sini. Di sini misalkan anggaplah apa ya? Oh ya, Reels. Apa ya harus apa ya? Reels makan kerupuk gitu ya. Anggaplah ya. Intinya ini yang sesuai udah ada konsepnya. Nih, terus makan kerupuk. Terus nanti di sini eh, share share story real gitu kan. Terus di sini nanti tambah lagi story lanjutan dari story lanjutannya kan dari reels itu kan. Story lanjutan eh misalnya untuk menggiring eh, 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 dengan interaktif gimana sih ini ya bener gak sih stiker typo stiker gitu misalkan jadi kayak gitu aku kalau aku sendiri setiap content creator tuh bikin nih jadi yang di sini aku konsepnya per pilar gitu kan Senin itu campaign misalkan anggaplah di sini Senin itu branding misalkan branding di Senin ini terus aku bikin gini di mana branding itu isinya ini nih jadi nanti dan ini aku siapin sebulan sebelum mau jalanin tapi aku selalu bikin slot kosong at least 2 hari. Buat apa? Buat kalau misalkan nanti yang pasti kalau sini kadang HC request tuh gue nggak kenceng-kenceng HC request atau divisi lain request gitu guys. Makanya gue selalu bilang kosongin, ada kosongin ke tim gue. Ada kosongin ya pasti kosongin. 1 minggu tuh at least 2 hari kosongin. Sisanya lebihin nggak apa-apa. 3 hari kayak 3 sampai 2 hari gitu. Karena kadang ada tiba-tiba nih ngide naikin ini dong
tolong dong kita ada kegiatan ini naikin ya, tolong dong uploadin ini. Nanti kalau misalkan di sini reels makan kerupuk ya, terus ujuk-ujuk di sini nanti main sini nanti kan reels makan kerupuk nih, nggak ini. Terus di sini ada udah reelsnya udah interaktif kayak tanya jawab sama bukan tanya jawab sih kayak ngejawabin si pertanyaan ataupun kayak tanggapan-tanggapan dari audiens. Ujuk-ujuk di tengah sini misalkan tiba-tiba ada story eh story main tenis gitu. Bukan teman tenis, sorry, kayak misalkan reels main tenis gitu. Terus karya pas lagi nih, eh kan nanti akan merusak algoritmanya gitu tiba-tiba. Nah jadi kalau kita ada kosong nih, oh iya Mbak, nanti yang reels main tenis ini kita taruh di sini ya, di Selasa ya, besok pagi kita naikin, gitu guys. Paham kan sampai di sini kira-kira untuk bikin kalendernya? Gitu. Teman-teman amankah sama sini? Nanti kalau kalau aku tuh kayak gitu, tiap bikin kalendernya biar apa? Biar akunya juga nggak kelimpungan. Nah dan itu dulu aku bikin 4 tahun yang lalu, waktu aku masih sendiri handle semuanya. Sekarang pun temen aku juga bikinnya kayak gini. Kak Putri mau nanya boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi aku mau izin konfirmasi kalau misalkan yang buat Mm-mm. assignment itu tapi bentuknya kayak yang kiri ini kan? Yang ini aja. Ya kan? Soalnya kan realistisnya biasanya kan Mm, satu hari biasanya bisa berplatform ya, gitu kan? betul. Kadang mungkin malah Mm. nggak tahu ya, kadang-kadang suka pilarnya suka beda-beda nggak sih gitu kan? Kadang-kadang kan beda-beda adalah gitu kan mungkin sesuatu gitu agendanya Mm, masing-masing wajib betul. platform beda apa gitu kan? Ada yang mungkin pas Mm. tiap hari, pas satu platform kan suka beda-beda. Tapi ini kita cuma yang kiri kan ya? Ya, yang ini aja. Nah, Karena kan jadi kalian kan nggak bakal jalanin. oke. Ini aku contohin ketika nanti buat kalian ngejalanin yang aslinya gitu. Jadi kalian nggak cuman kalau kalian cuman bikin kayak gini doang nih, nanti akan kelimpungan untuk ngejalanin yang sehari-harinya gitu. Begitupun ketika teman-teman nanti punya bisnis, terus ingin terus ingin mencari eh, orang yang mau optimasi gitu lah, punya si sosmed kita udah bisa bikinin kayak gini nih. Nanti mereka yang akan bikin breakdownnya, kontennya mau apa aja. Yang penting udah sesuai dengan konsep kita yang di sini, itu Rasya. Oke deh. Kak, kalau Mm-mm. misalkan buat Mm-mm. milih apa konten pilarnya, biasanya kalau Kak Putri considerationnya naruh berapa persen itu dari mana nentuinnya? Oke, nentuinnya itu gini. Kalau aku sendiri, nih ya, nentuin awareness, consider sama conversion itu dari posisi brand positioning namanya. Itu termasuk masuknya di GTM deh. GTM bukan Google Tag Manager, tapi nanti Go to Market Strategi. Di mana brand positioning ini, kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan yang udah ada marketingnya, nanti itu akan dibuat oleh tim marketing, brand positioningnya. Posisi kita dibanding kompetitor tuh di mana sih? Posisi kita saat ini tuh sampai di funnel mana gitu. Kalian tahu kan pasti tahu dong kayak sadar dong bisa menyadari gitu loh. Ini perusahaan produk ini udah sampai funnel mana gitu. Misalnya contoh kayak sirup marjan deh. Sirup marjan itu kan nggak perlu awareness tinggi-tinggi lagi ya. Orang dengar ibaratnya lihat sirup aja tuh ya yang bukan marjan aja dibilang marjan, iya kan? Yang ibarat sirup merek apa gitu pasti bilangnya beli Marjan, pasti bilangnya minum Marjan padahal Pak itu sirup yang bukan Marjan gitu, sirup ABC gitu. Itu udah awarenessnya kan udah jauh banget. Jadi awareness itu cuman bisa dibilang kayak di bawah 20%. Ya, kalau udah awareness bagus udah taruh di situ aja udah cukup, asal ada aja gitu. Dan banyakin di mana, banyakin conversion sama consider gitu. Considernya misalkan karena misalkan 15% doang conversion di awarenessnya, maka sisanya ada sekitar 85 tuh. 85 itu misalnya kalian taruh eh 40% itu si consider, terus conversionnya 45% atau dibalik gitu. Kayak gitu. Jadi lihat brand positioningnya dulu. Kalau misalnya kalian ngerasa, oh produk gue ini baru launching setahun yang lalu, terus juga serat dari
100 orang tuh paling ada berapa orang yang tahu gitu, bahkan gitu kan keluarga gue aja satu pun nggak ada yang tahu gitu produk gue ini gitu loh. Jadi gue harus kencengin dulu awarenessnya gitu kan. Terus untuk conversionnya gimana? Conversionnya jangan diharapin banyak-banyak dulu gitu. Tapi tetap ada target tapi tidak ngencengin di situ gitu. Jadi misalnya kalau udah tahu kayak gitu, oke. Jadi yang dibalik nih si conversionnya itu oke nggak apa-apa di bawah 20% dulu, sekitar 15% gitu, sisanya 45%-nya di awareness, kencengin awareness banget di 45% dan 40%-nya itu si consider gitu. Atau misalkan 30% di consider, convert di awareness-nya gitu sampai 50% lebih bisa juga gitu Rasya untuk nentuinnya. Oke deh. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Gitu guys. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau mau nanya langsung open mic aja biar aku nggak membaca. Terus juga tadi konten kalender itu aku biasanya bikin nggak cuman gini satu platform. Jadi aku bikin kayak misal di satu sheet gini nih. Aku tuh sini misalkan konten pilar, terus nanti sini apa. Jadi di sini tuh konten kalender nih, konten kalender secara generalnya. Baru sih nanti konten kalendernya tuh per sini konten kalender Instagram, konten kalender TikTok, konten kalender Facebook misalnya kayak gitu. Baru di yang konten kalender si Instagram itu Januari week 1 apa aja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Terus nanti week 2-nya apa aja kayak gitu aku detailin. Dan itu per channel, eh, bukan yang satu kalender itu untuk semua channel. Mabok ntar liatnya. Gitu. Yang lain? Mana? Kalian ngobrolin apa nih guys? ERP. Iya, ERP itu yang ERP itu enterprise di sini buat di sini juga pakai ERP. Si- ERP, CRM. CRM beda lagi. CRM itu bagiannya dari ERP. ERP itu mencakup semua kebutuhan operasional gimana ya, sistem yang bisa menghandle kebutuhan operasional suatu perusahaan, singkatnya kayak gitu. Terus di dalamnya itu nanti ada sistem CRM, ada sistem sales, terus ada juga sistem finance gitu. Sistem finance itu yang akuntansi kayak jurnal apa ya akuntansi kayak jurnal contohnya. Nah, ERP itu tuh atasnya kayak udut gitu. Nanti bisa kalau kalau misalkan ERP itu nanti bisa ambilnya ketengan apa sih kayaknya ketengan tuh kayak ketengan apa sih per pieces bukan per kalau pieces itu kan pieces benda ya, ini bukan benda guys, ini tuh per fitur gitu kayak misalkan ERP itu kan ada macam-macam tuh, ada dari analisis keuangan, ada akuntansi, ada pembuatan invoice, terus juga segala isinya tuh kayak tanda tangan detail semua semua ada dalam situ. Terus ada CRM, ada sales monitoring gitu kan. Semuanya ada dalam situ di ERP. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil satu-satu juga bisa. Bisa kayak gitu sih. Iya nggak sih? Kalian bahas apa sih nih? ERP? Ini ERP bagian dari ting 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 ting. Gitu. ERP itu banyak sih. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini udah kelar. Kalau kan udah bikin sampai sini udah kelar nih untuk assignment kalian. Nggak perlu yang sampai yang tadi. Tapi kalau untuk kerjaan teman-teman semua nanti sampai ke situ teman-teman. Sampai ke bikin per hari itu. Adakah yang mau tanyakan? Aku stop share dulu karena udah kelar materinya. Tinggal kalau ada yang nanya boleh. Aku jawab-jawab. Atau kalau nggak ada aku stop record ya. Aman?